Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami agar menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi firman-Mu. Dan firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Rut 1 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi dan keadaan yang membuat kita merasa hancur dan terpuruk. Mungkin kita menghadapi kegagalan yang besar, di PHK dari pekerjaan, tidak diterima di universitas yang kita harapkan, kehilangan sesuatu yang tidak terduga, mengalami kebangkrutan, mendapat penolakan hebat dalam pelayanan, atau kita menghadapi suatu perjuangan yang begitu berat dalam suatu hal di hidup kita. Pada saat keadaan seperti itu terjadi dan seakan menghancurkan kita, menghancurkan semangat, menghancurkan harapan, menghancurkan impian kita, bagaimana seharusnya kita meresponnya? Dalam Rut 1 ayat 16 ini kita baca, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut sebenarnya sedang mengalami keadaan yang mengecewakan, yang menghancurkan hatinya. Suaminya meninggal. Begitu juga Naomi mertuanya, bahkan lebih lagi. Bagaimana tidak, suami dan 2 anaknya meninggal. Sebagai seorang janda, bersama dengan mertuanya yang juga janda, keadaan hidup Rut begitu berat di zaman itu. Tapi dalam situasi yang sangat sulit tersebut, Rut tidak bereaksi yang tidak benar, tapi ia meresponi dengan sikap yang benar, keadaan yang benar-benar membebaninya pada saat itu. Dia yang tadinya bukan orang percaya, berkata kepada Naomi, Allahmulah Allahku. Ia percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Meskipun kehidupan Naomi kelihatannya tidak mengalami berkat dan keberuntungan. Kita belajar dari Rut, seorang Moab ini, bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki saat keadaan seakan menghancurkan diri kita. Yang pertama, penting untuk kita ingat agar jangan kita kehilangan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Biasanya orang paling gampang kecewa dan marah, serta meninggalkan iman ketika keadaan yang sulit terjadi. Tapi Rut begitu luar biasa. Ia justru percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang ia hadapi. Yang kedua, terimalah keadaan yang sukar sebagai kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih kuat dan mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada otot yang terbentuk tanpa beban yang dipikul. Kekuatan rohani kita semakin bertambah melalui proses kesukaran. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Di balik persoalan selalu ada pertolongan yang ajaib yang disediakan oleh Tuhan. Yang ketiga, percayai bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan Ia selalu adalah pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Rancangan hidup kita tidak selalu bisa sama dengan rencana Tuhan, karena pengertian kita terbatas,
dan keinginan kita banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor di dunia ini. Tapi percayalah, lebih baik rencana kita gagal supaya rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan atau situasi yang terasa menghancurkan diri saudara, jangan menyerah pada keputusasaan. Jadikanlah kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Percayalah, ada mujizat Tuhan dan rencana Tuhan yang baik pasti termanifestasikan dalam hidup saudara. Sadarilah bahwa keadaan yang sulit bisa menjadi pintu untuk menuju keadaan yang lebih baik, asalkan kita tetap berpegang pada iman dan pengharapan kita yang murni kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami, agar dalam keadaan yang sulit, situasi yang sukar dalam hidup kami, keadaan yang kelihatannya menghancurkan kami, menghancurkan harapan, impian, cita-cita kami tidak mau larut dalam keputusasaan, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau bersikap yang salah, tapi kami mau tetap percaya kepadamu, berharap kepadamu Tuhan, dan mengandalkan Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya proses yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi merupakan jalan untuk kami bertumbuh semakin kuat dalam iman. Dan kami percaya mujizat-mujizat Tuhan pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami. Kami berdoa saat ini, memohon perlindungan Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, mengerjakan mujizat dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya, kami imani, kami alami berkat pertolongan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah dengan kuasa dan kasih-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.